Tuhan kekuatan hidup kami. Saat kami lemah, Engkau memberi kekuatan buat kami Tuhan. Saat kami dalam lembah kekelaman, Engkau yang berjalan bersama kami. Engkau Tuhan perlindungan kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu curahan firman-Mu buat setiap kami Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari buka hatimu bersama-sama. Thank you Lord Jesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Walau ku, cepat saja naikkan pujian ini dengan senang hati. Katakan, walau kami berjalan dalam lembah kekelaman dalam hidup ini, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menggapai setiap tangan kami. Dan telinga-Mu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar setiap doa seruan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami anak. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Mari jemaat yang siap menyembah Tuhan bersama kita bangkit berdiri. Sembah Tuhan-Mu, katakan, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Angkat kedua tanganmu, tundukkan kepalamu bersama-sama. Yesus, Engkau juru selamat, hanya Engkau Tuhan juru selamat kami, satu-satunya juru selamat kami, yang menyelamatkan hidup kami dari lumpur dosa. Engkau Tuhan yang sanggup mengampuni setiap kami anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang selalu ada buat setiap kami. Yes Lord. Terima
kasih Tuhan. Sekali lagi anak-anak-Mu mengangkat kedua tangan kami. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Biar roh kami bangkit kembali menyala-nyala. Di akhir zaman ini Tuhan, kami ingin lebih lagi. Bahkan roh itu bisa double porsinya. Supaya kami boleh menjadi berkat dan terang di dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah Tuhan, kegelapan, dunia yang sedang gelap, kondisi yang tidak menentu, roh kami semakin menyala-nyala. Bukan cara berpikir kami dengan cara dunia, tapi kami ingin berserah kepada Tuhan. Dan Engkaulah yang akan mengangkat kami semua di tempat ini. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Kami berdoa untuk teman-teman saudara kami Tuhan. Mereka yang sakit di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Mereka operasi maupun mereka kena penyakit apapun juga. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kasih kemurahan-Mu tetap menyertai mereka. Apapun kondisinya Tuhan, kalau Engkau mau, maka tidak ada mustahil. Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka, bangkitkan iman mereka. Kami juga berdoa untuk mereka dalam pergumulan, supaya mereka berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara. Tema hari ini kita bicara tentang hidup dalam roh dan mujizat. Hidup dalam roh dan mujizat. Mungkin namanya bisa dikeluarin dulu. Hidup dalam roh dan mujizat. Apakah berarti mujizat itu tidak dalam roh? Bisa. Apakah roh itu tidak punya mujizat? Bisa. Kalau kita melihat Yesaya itu punya roh yang luar biasa. Tapi mujizatnya tidak terjadi. Karena dia menyampaikan pesan yang lebih kuat. Tentang kehadiran Yesus Kristus. Sehingga dia tidak bicara mujizat, tapi itu mujizat yang terbesar bagi dunia. Bahwa dosa itu bisa diampuni.
bukan penyakit dipulihkan saja. Penyakit dipulihkan, orang tentu masih bisa masuk neraka. Tetapi kalau dosa diampuni, penyakit pun bisa sembuh. Persoalan masalah pun Tuhan bisa tolong saudara. Bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Dia hidup dalam roh yang luar biasa. Tapi mujizat saudara tidak sampai ada dan keluar dari hidupnya. Tapi dia menjadi nabi yang terbesar. Kenapa? Karena membuka jalan bagi Yesus. Memperkenalkan semua orang ahli Taurat, para imam dan semua, ini loh di atas aku. Pada mereka melihat saudara Yohanes Pembaptis itu anaknya imam besar Zakaria. Semua tahu. Dan dia seorang yang sungguh-sungguh. Sehingga disebut seorang nabi. Dan ternyata saudara, dia bisa memperkenalkan Yesus. Aku datang membaptis kamu dengan air. Tetapi yang akan datang kelak lebih berkuasa daripada aku. Aku membongkok dan membuka tali kasutnya, sepatunya. Itu pun aku tidak layak. Bongkok pun gak layak. Buka tali kasutnya pun gak layak. Karena dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Kita saudara terlalu santai dengan Tuhan Yesus kita. Padahal Yohanes Pembaptis yang hebat, yang martir, bongkok saja. Saudara tidak layak, luar biasa enggak? Makanya disebut nabi terbesar. Dalam hidup kita, kalau kita punya roh Tuhan, kita enggak mengutamakan mujizat walaupun itu ada. Tapi mujizat terbesar memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Supaya dosa itu diampuni. Itu yang terbesar yang tidak bisa dikerjakan oleh semua nabi. Termasuk Musa yang saudara diberikan kepercayaan Allah. Dan Allah membuka laut terbelah menjadi dua. Tapi dia tidak bisa mengampuni dosa. Bahkan dia bersalah sehingga tidak bisa masuk Kanaan. Saudara perhatikan ini. Tetapi apa yang terjadi kalau saudara punya mujizat, tidak hidup dalam roh? Bileam. Dia mendengar suara Tuhan tapi hidup dalam kedagingan. Hanya yang dikejar adalah upah. Saudara, dia mendengar suara Tuhan. Dan kemudian sampai keledainya pun bicara, masih belum bertobat. Luar biasa enggak saudara? Dan Tuhan juga katakan, saudara, pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tapi saat itu aku berterus terang kepada dia, enyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Mujizat tanpa hidup dalam roh itu banyak di gereja. Sehingga orang terpesona dengan mujizatnya. Seandainya kalau ada Bileam di tempat ini dan kemudian ada Yohanes Pembaptis, saya yakin kita lebih banyak kepada Bileam daripada ke Yohanes Pembaptis. Saudara, kalau kita melihat ada seorang nabi yang besar di tempat ini, saudara, punya kuasa yang besar, taruhlah Elisa yang 2 porsi mujizatnya daripada Elia. Gitu. Mungkin saudara pilih Elisa daripada Elia. Tetapi Elia itu justru yang dipilih Tuhan. Walaupun dia separuh dari mujizat kuasa yang dipakai oleh Elisa. Justru dia yang akan mewakili Tuhan. Sampai Tuhan berkata, hari terakhir Elisa akan datang. Dan kalau kamu percaya, sesungguhnya dia tunjuk Yohanes Pembaptis itu. Jadi sebenarnya yang kita cari apakah mujizat atau hidup dalam roh. Sebab itu kita harus hati-hati saudara. Kalau kita tahu Tuhan saudara bahwa kita kerap kali minta anggur yang baru. Berkat yang baru, sukacita, damai, sejahtera. Tapi kita tidak pernah minta kerbat yang baru. Hati yang baru, yang mengampuni. Hati yang penuh kasih saudara. Selalu kita bicara tentang daging-daging berkat. Kita nggak bicara tentang hidup dalam roh.
Sebab itu tema hidup dalam roh dan mujizat. Kenapa? Karena yang Yesus katakan, saudara, yang difirmankannya bukan seperti ahli Taurat, bukan hafalan-hafalan dengan tata cara ibadah, doa berjam-jam. Saudara, tetapi yang disampaikan firman itu adalah roh dan hidup. Artinya yang bisa kita tangkap bukan untuk jasmani kita supaya kuat. Supaya kita kemudian menggebu-gebu semangat karena kita akan diberkati. Tetapi rohlah yang dibangkitkan. Kalau roh dibangkitkan, saudara tahu sendiri seperti Daud ketika ngelihat Goliat, dia melihat secara fisik kalah tapi rohnya luar biasa. Sehingga dia bisa ngalahkan Goliat. Dan saudara tahu Elisa, ketika dia mau mengikuti Elia berkata, tunggu di sini, tidak demi Tuhan. Aku akan ikuti Tuhan kemanapun kau pergi. Ketika sampai di Yeriko, tunggu di sini, tidak Tuhan. Aku ikuti engkau sampai di sini. Karena dia dengar bahwa Elia akan diangkat Tuhan hidup-hidup. Ketika sampai di sungai Yordan juga demikian. Dia tetap tidak mau melepaskannya. Terus dia berkata, apa yang kamu minta? 2 bagian rohmu. 2 bagian rohmu. Dia tidak minta kuasanya. 2 bagian rohmu. Sehingga kekuasaan-kuasanya double porsi yang akan diterima oleh Elisa. Kalau Elia membangkitkan 1 orang, dia akan 2 orang. Dia akan meneruskan pekerjaan Elia. Jadi hari ini juga sama. Apa yang saudara minta hari ini kepada Tuhan? Roh Tuhan itu gak usah diminta. Sudah ada di dalam diri kita. Bukan roh Elia double porsi, roh Tuhan. Bagaimana Elisa mengejar terus Elia? Akhirnya Elia berkata, kalau engkau melihat aku naik ke atas, maka engkau akan mendapatkan 2 bagian roh. Dia tidur, lihat Elia jalan, dia bingung saudara. Dia takut kalau diangkat tiba-tiba. Kemudian Elia naik, dia lihat, Bapakku, Bapakku. Maka dia dapat jubahnya, 2 bagian roh itu. Hari ini saudara, ikut Tuhan, ada roh Tuhan. Apakah kita sanggup berjaga-jaga? Malas. Minggu, cari jiwa malas, duduk pun malas. Bayangkan saudara, bungkuk pun kata Yohanes Pembaptis gak layak. Kita masih tegak. Orang minta 2 bagian roh Elia saja, ngikuti terus. Kita dapat roh Tuhan masih begini-begini. Karena kondisi saudara, gereja sekarang secara fisik mungkin bagus, secara gedung bagus, mungkin secara yang lain-lainnya bagus, secara roh mungkin miskin. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat 62 sampai 65. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Sebelumnya berada di manakah Yesus itu? Yesus katakan sebelum Abraham ada, aku ada. Dan Yesus katakan, jikalau kau melihat anak Allah ditinggikan di mana di tempat sebelum dia ada di bumi, berarti dia sudah ada di surga sebelumnya. Jangan bimbang dengan omongan orang, dengan bantah-bantah, perdebatan-perdebatan. Dia cuma ngutip satu ayat saja. Dia belum mengerti semuanya. Jika bukan Roh Kudus yang mengungkapkan, maka firman itu hanya cuma menjadi pengetahuan yang dibolak-balik. Tapi kalau Roh Kudus sudah membuka pikirannya, bukan mujizat, tapi firman ini hidup dan mata kita terbuka. Sebab itu kita lihat terus ayatnya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau roh kita hanya bisa menangkap firman itu. Tetapi ketika disampaikan firman itu, saudara cuma menggelegar, saudara cuma senang-senang saudara. Saudara ketika dengar firman, daging harus mati, salib. Berarti rohmu mati, dagingmu hidup. Tapi kalau kemudian orang bersaksi, kita akan diberkati. Saudara tahu saya tumpang tangan. Saudara, handphone langsung ada di tangan. Pasti dong.
Tumpang tangannya pasti ada tangan. Kalau tumpang kaki gak mungkin di tangan. Wah, gepu-gepu. Diberkati. Dagingmu lagi diperbesar. Itulah keruntuhan kekristenan hari ini. Disebut teologi kemakmuran. Entertain. Sehingga gereja menjadi mahal. Karena harus sewa tempat yang mahal. Barang-barang yang bagus seperti ini. Yang lain lebih gede lagi. Kita bisa merosot. Terpaksa kita nggak mau yang benar juga akan mengumpulkan uang untuk bangun yang lebih besar. Karena orang jiwanya yang tertarik bukan rohnya. Tetapi hari ini saudara, walaupun kita bikin yang bagus mungkin nggak mahal. Tapi roh kita yang harus hidup hari ini. Sehingga saudara lah yang mendengar firman Tuhan, yang saudara bisa membawa jiwa datang di gereja. Gembala sudah tidak punya waktu seperti itu. Sehingga kalau roh kita tidak hidup, berarti daging kita hidup. Kalau roh kita tidak hidup di gereja dengar firman, damai sejahtera Allah turun. Minum obat tidur satu nggak bisa, Pak. Waduh gak kuat. Dengar musik gereja, instrumental, dengar apa gak bisa tidur. Tapi di gerejanya, Pak Fengki itu duduk langsung nyenyak. Luar biasa damai, ada surga yang puji Tuhan. Menjadi berkat yang luar biasa. Ya, kita lihat terus ayatnya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dia datang dari atas turun ke bumi. Dia tahu hati manusia. Apalagi sekarang. Dia ada di sampingmu, ada di sampingmu. Kalau dulu Yesus di sini, tidak ada di sana. Karena dia berbentuk manusia. Tapi dia kembali ke surga. Dia ada di sampingmu, ada di samping mana saja. Dia adalah Tuhan yang maha hadir. Oleh sebab itu dia perlu mati. Supaya dia kembali ke wujud asalnya Tuhan. Dia bisa mati. Karena dia mengambil jubah manusia. Kalau tidak mengambil jubah manusia dia tidak mati. Dosa akan kekal. Dia harus mengambil jubah manusia supaya dia mati. Ketika jubah manusia penebusan dosa selesai. Matilah dia. Penebusan selesai. Detik itu dia kembali sebagai Tuhan. Makanya banyak orang tidak mengerti firman, apalagi orang-orang non-Kristen jadi bingung. Kita yang jawab pun juga bingung. Kalau Yesus Tuhan kenapa mati? Iya ya. Kalau Yesus mati 3 hari siapa yang ngatur surga? Iya ya. Garuk-garuk. Kalau Yesus manusia kok disembah? Benar juga ya. Apa kata Yesus? 1 ayat saja. Hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Hari ini juga. Ketika dia mengembuskan nafasnya, dia sudah bawa orang ke surga. Siapa dia? Berarti dia sudah menjadi Tuhan. Jadi tidak perlu 3 hari dia bangkit jadi Tuhan. Tetapi secara manusia, kita percaya dia 3 hari sebagai bukti. Tapi hari itu juga ketika dia mengembuskan nafas, gempa bumi gelap semuanya. Ketika diserahkan nyawanya. Selesai. Anbal bawa 1 orang ini ke Firdaus. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Jangan terlalu banyak mendengar media yang debat-debat. Gak ada gunanya. Kita lihat terus ayatnya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu. Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Gak ada gunanya mau ribut-ribut. Saudara, kalau Tuhan tidak berkenan kepada dia, susah. Kebaikan tidak menentukan. Tuhan menjamah hati kita. Banyak orang baik. Loh kok Tuhan tidak mau sayang, Pak? Bukan tidak sayang, Tuhan senang kebaikannya dia. Tapi justru orang baik itu sudah merasa nggak berdosa, nggak butuh Tuhan. Itu masalahnya. Kalau orang baik ini tahu bahwa kebaikannya tidak menolong dia ke surga. Tapi itu adalah sesuatu yang baik.
pasti dia butuh Tuhan. Saya melayani satu orang kaya, istrinya ke gereja, anak-anaknya ke gereja, dia tidak mau. Dia di kota, salah satu kota besar di Jawa. Gereja datang, Pak Pendeta apa proposal, butuh apa? 100 juta, kasih. Tempat lain datang akan lain, kasih. Pak Pendeta, iya Pak. Jadi dia merasa sudah bagus. Suatu hari berjumpa dengan saya, dikenalkan sama satu orang kaya, sama-sama kaya jadi sungkan. Saya ngomong-ngomong dia, ya baik. Oh iya, karena ada orang kayanya dia sungkan, tapi sudah nggak respect. Ya sudah. 3 hari kemudian dia panggil saya. Kena kanker saraf, stadium 4. Tiba-tiba saja. Dia langsung pakai kursi roda. Saya datang baru keluar air mata. Saudara, kok bisa begini? Kita doa sama Tuhan Yesus. Oh, Tuhan yang ada di gambar itu. Iya. Persis Pak, hampir. Dan itu memang hampir. Percaya saya tidak mau cerita ini nanti putus. 3-4 hari kemudian datang ketemu saya sama saya, tidak pakai kursi roda lagi. Saya tanya gimana Pak? Ini loh, saya itu pakai kursi roda. Tinggal 2 kamar, 1 kamar anak saya, istri saya pergi anak saya duduk diam. Saya kok mati padahal saya baik. Tuhan katanya anak-anak saya engkau hidup baik. Tuhan, dia membayangkan wajahnya. Dia lihat Tuhan saudara. Turun, langit-langit terbuka. Atap itu dia Tuhan turun. Tersenyum, dia senyum. Oh persis ya mukanya. Tuhan kasih tangan kepada dia. Tuhan membungkuk saudara. Tuhan ajak mau membungkuk sama kita. Dia dari kursi roda pegang gak nyampe. Tuhan kasih bungkuk. Gak bisa lebih. Dia gak nyampe. Terpaksa dia mesti berdiri dari kursi roda. Waktu dia berdiri dia pegang tangan. Baru kena hilang Tuhan. Duh, Tuhan Yesus kok aneh. Salaman dikasih hilang. Buat. Dia jalan. Ketok kamar istrinya. Anaknya. Aku ketemu Tuhanmu. Itu luar biasa. Tapi aneh. Ngejak salaman baru kena ditinggal pergi. Tapi istri anaknya cuma lihat. Kok bisa berdiri? Dia gak sadar saudara. Pak, iya Tuhanmu kok aneh ya. Gitu loh. Salaman ditinggal pergi. Loh papa mana kursi rodanya? Loh iya. Saudara bingung saudara. Jadi sembuh. Tidak gampang saudara. Saat itu baru dia sadar. Baik tidak cukup. Butuh Tuhan dalam hidup kita. Kebaikanmu adalah buah dari keselamatan. Bukan perlu dibanggakan. Kalau buah itu hasil dari pohon. Saudara, berarti ada pohonnya, ada buahnya. Kalau nggak ada pohonnya, nggak ada buahnya. Jadi kalau kita berbuat baik, jangan sombong. Karena itu hasil dari pekerjaan Allahmu. Karena buah itu tidak menyelamatkan kita masuk surga. Karena pohon itulah yang menegakkan kita. Sehingga buah itu boleh dinikmati orang lain. Kita lihat terus ayatnya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepada kau kalau Bapa tidak mengurni kepadanya. Poin pertama kita lihat memilih yang tepat dan berguna. Poin pertamanya keluarin. Memilih yang tepat dan berguna. Ke gereja bukan duduk di depan, bukan duduk di belakang. Saudara. Tetapi saudara, duduk itu mau di depan atau di belakang, harus duduk di bawah kaki Tuhan. Mau di belakang, mau jadi media, mau di mana terserah. Wah aku di belakang aja. Gitu loh. Kenapa? Aku kalau dengar khotbah, kalau enggak ada, jagung yang di itu. Namanya apa? Popcorn. Enggak bisa Pak. Aku nonton bioskop juga mesti pakai popcorn. Jadi aku duduk belakang supaya firmannya masuk.
Begitu firmannya bagus, mati siapa yang tanggung? Gak ada. Jadi bukan masalah duduknya Bapak Ibu. Itu masalah hati dalam hidup kita. Amin. Hidup kita itu yang menentukan. Engkau duduk di belakang, engkau duduk di depan, di samping, mau di mimbar. Itu tidak ada gunanya. Banyak orang mau duduk di mimbar, dikasih kehormatan. Dia setiap minggu kasih 100 juta karena duduk di depan, saudara. Gak ada gunanya. Dimanapun kau duduk, yang penting duduklah di bawah kaki Tuhan. Artinya, dengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi memilih yang tepat dan berguna. Karena itu firman disampaikan itu roh dan hidup. Kalau kita hidup dan kita punya roh, kita tangkap. Rema itu muncul. Pulang kita berubah. Masalahmu sebesar kulihat pun akan tumbang. Amin. Biarpun laut itu menghalangi jalanmu akan terbuka jadi dua. Walaupun dalam persoalanmu musuh mempunyai benteng yang besar, dia akan runtuh. Artinya di sini saudara bukan secara fisik. Tapi apapun saja yang terjadi dalam hidup kita, kita akan sanggup melewatinya bersama Tuhan. Pilihlah yang tepat, betul kan? Oke, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Pasti Pak pilih yang tepat, Pak. Saudara cari kafe. Kok tempat kopi, kafe. Sekali-sekali bahasa Inggris sedikit lah. Cuma lisannya ini saudara, kafe. Kafenya bagus, ada AC. Gak ada colokan listrik handphone. Ada kafe, gak ada AC. Ada colokan handphone listrik. Pilih mana? Jujur. Saya ngomong Pak Daeng sama teman-teman Pak Daeng sama teman-teman. Gereja kita akan rame Pak. Kasih kursi bagus, kasih colokan listrik. Dan mendingan di gerejanya Pak Fengki 1 jam AC handphonenya langsung bisa 100%. Jangan ditiru. Tapi itu ide yang bagus tapi gak boleh dipakai. Boleh dipakai sekali-sekali Pak. Berdemonstrasi begitu. Pilih yang mana, Bapak Ibu? Semua orang akan milih. Sayang yo, ada AC. Aduh, saya enggak hidup kalau enggak ada AC. Enggak bisa Pak Fengki. Makanya kalau gereja enggak ada AC, sorry Pak, saya mesti ke tempat situ. Saya enggak tahan kalau enggak ada AC. Tapi kenapa kalau kamu di kafe enggak ada AC, ada listriknya, kamu kok bisa Bapak Ibu? Jujur ngomong. Saya mau pilih mana? Semua orang pilih cari tempat. Ada colokan listrik enggak? Enggak ada, pindah yuk. Ada colokan listrik enggak? Saya ditanya cuman itu. Apalagi HP-nya tinggal 1%, saudara. Pilih yang mana? Selalu pilih yang ada colokan. Bukan kenyamanan lagi. Soalnya itu butuh untuk nafasnya baterai. Untuk handphone harus perlu nafas Pak. Kalau nggak ada nafas mati. Kenapa kamu tidak boleh pilih cari Tuhan? Supaya nafasmu yang panjang, bukan HP-mu yang panjang sayang. Itu satu kebenaran firman yang tidak bisa kita pungkiri dalam hidup kita. Hal yang kedua kita lihat menerima roh dan mujizat. Menerima roh dan mujizat. Kita harus menerima roh dan mujizat. Kalau kita menerima roh itu mujizat. Kenapa kok mujizat? Saya hidup saya biasa Pak. Tambah lama kerjaan saya dari 7 juta turun jadi 6 juta. Mujizat apa? Mujizat. Karena statusmu dari orang dunia menjadi warga negara surga. Kalau saudara mau pergi ke luar negeri, saudara mesti ngisi semuanya. Tapi kalau engkau diterima di satu negara sebagai warga negara kehormatan, gak perlu antri. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita warga kehormatan di surga. Amin. Hargai itu. Gitu.
Ya belum lah Pak, nanti lah Pak. Kenapa? Belum waktunya. Kalau sudah waktunya baru tahu. Makanya itu satu mujizat. Kalau kita menerima itu mujizat. Saudara gak usah nyari mujizat. Kalau saudara menerima itu sebagai mujizat, hidupmu adalah mujizat itu sendiri. Sehingga apa yang kamu sentuh, itu menjadi berkat. Apa yang kamu kerjakan, akan diberkati Tuhan. Apa yang kamu lakukan, Tuhan akan nuntun hidupmu. Jadi gak perlu kita minta doa, gak perlu kita mengejar berkat. Amin. Sehingga hari ini saudara, kita harus mengubah cara hidup kita. Jangan mengejar berkatnya, tapi sumber berkat ada dalam kehidupan kita. Galatia 3 ayat 1-5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Apa yang kita lihat hari ini? Dunia yang indah. Boleh memang kita di dunia. Apakah tidak ada dalam pikiranmu Yesus yang tersalib itu dalam hidupmu? Kalau engkau selalu melihat dunia yang indah, tapi engkau selalu melihat ada Yesus yang tersalib. Sebab itu dunia itu harus dimenangkan untuk Kristus. Dan berarti kita ada di dunia yang indah atau yang mempesona. Kita harus membuat salib itu ada di mana-mana. Bukan di tempat-tempat tinggi, tetapi di dalam hati manusia. Salib cuma ada di gereja. Salib cuma ada di tempat ibadah. Salib ada waktu kita membutuhkan Tuhan. Salib itu ada ketika kita mengadakan perjamuan kudus. Tapi salib tidak pernah ada di dalam hati kita. Sebab itu siapa yang mempesona kamu? Padahal salib itu ada di depanmu. Amin. Apa yang kita lakukan? Ingatlah Yesus itu sudah melakukan lebih dari kita. Untuk kita. Sehingga apa yang kita lakukan sebenarnya terlalu kecil. Itu hanya cuma sedikit menyenangkan Tuhan. Jadi tidak ada satu kebanggaan dalam hidup kita. Ayat 2-5. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Kalau engkau dalam hukum Taurat engkau tidak punya roh, tapi engkau menjadi ahli Taurat orang Farisi, engkau ibadah doa panjang-panjang dengan pakaian hitam putih dan sebagainya. Engkau dihormati orang. Tetapi sebenarnya, saudara, engkau menjadi lawan Tuhan. Dengan kepandaian firman-Mu, itu justru engkau tidak bisa menerima, saudara, roh Tuhan dalam hidupmu. Tetapi dikatakan karena kita menerima roh. Kenapa saudara? Karena melalui Injil itulah. Tanpa Injil hidup kita tidak ada roh yang hidup dalam hidup kita. Makanya Injil itu melahirkan iman, membangkitkan roh juga. Orang yang suka membaca Injil dan memberitakan Injil kepada orang lain, rohnya akan bangkit saudara. Imannya akan tumbuh. Kalau hanya baca imannya tumbuh, naik tumbuh, timbul tenggelam. Tapi kalau membawa jiwa, memberitakan Injil, rohnya akan bangkit juga. Kita lihat terus ayatnya. Sangat indah ya. Adakah kamu sebodoh itu? 2 kali bodoh ini saya dengar ini. Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Pertanyaan. Dulu cinta Tuhan kasih mula-mula. Sekarang kasihnya sudah luntur. Terus Bapak itu, terus ayatnya aja. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah? Dan yang melakukan mujizat di antara kamu. Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?
itu dialami oleh Paulus. Sehingga Paulus melihat Injil itu mujizat yang terbesar. Walaupun dia tidak mengalami mujizat. Matanya sakit, dia minta tolong Tuhan, Tuhan tidak tolong. Tapi hidupnya adalah mujizat. Sampai sapu tangannya pun bisa menyembuhkan orang. Karena hidupnya adalah mujizat, saudara. Artinya di sini, ayo kita rubah lifestyle hidup kita hari ini. Amin. Lifestyle hidup kita janganlah sampai membebani hidup kita. Gaya-gaya lifestyle hidup kita yang serba wah. Akhirnya kita menjadi batu sandungan. Akhirnya gak cukup kita utang kiri kanan. Saudara, makanya saya kadang-kadang ngomong sama teman-teman, sudahlah, kalau gereja itu lebih baik seragamnya hitam, jasnya baju putih, celana hitam. Waduh Pak, kok gitu? Kamu tahu nggak? Beli jaket hitam 1, celana hitam 1, baju putih 2. Itu dipakai biar kembaran nggak malu. Coba beli batik yang 3 juta. Begitu kita pakai ada kembaran, kita malu. Betul nggak saudara? Betul ya? Coba pakai baju kembang yang bagus. 6 juta. Pakai. Waktu pakai gayanya gaya Lucifer. Bukan peragawan. Saudara. Begitu ada kembaran, lo gayanya hamba Tuhan. Itulah saudara. Tapi coba pakai baju hitam. Obrolan di Sarah, obrolan di mana-mana. 300 ribu, sana 5 juta. Celana mungkin saudara cuma 300 ribu, sana 5 juta. Baju saya cuma 300 ribu, sana 5 juta. Sama hitamnya, sama putihnya. Gak ada bedanya. Oh saya 6 juta. Gak ada label untuk dijual mas. Itu hanya cuma waktu kamu beli. Betul gak saudara? Kecuali kalau labelnya gak dipotong di sini 6 juta. Saya mau beli baju begitu. Kalau ada labelnya ceklek gak saya potong aja. Ember. Nanti orang tanya 6 juta dipotong berapa mas? Sialat, aku dianggap jualan. Jangan seperti itu saudara. Makanya saya bilang sudahlah. Kalau mau pakai batik. Ya pakai batik biar berapa? 2 juta. Begitu 2 orang kembaran sering malu. Tapi kalau baju putih, enggak ada yang malu. Hitam enggak ada yang malu. Tapi kalau warna-warna yang lain, saya tidak ikut campur. Makanya lifestyle itu dirubah. Makanya gereja ngasih sesuatu yang gampang, saudara repot. Makanya Tuhan Yesus itu pakai putih semuanya. Terus pakai jumbai-jumbai, umur 30, mujizatnya banyak. Anak muda sekarang, jangan dong Pak, pakai celana jeans, sepatunya gini, kaosnya buka 1, buka dada, buka ini, saudara. Simpang sini separuh, sini panjang. Ininya nanti naik 1, gini. Kan anak muda Pak, Yesus gak muda. Iya ya. Bajunya putih, mungkin Yesus punya 2 saja. Pergi-pergi cuma suruh bawa orang 1 serepnya. Nah saudara bawa 1 koper. Cuma 1 malam tidur bawa 1 koper. Luar biasa enggak? Gaya hidup itu bisa merusak kehidupan kita. Punyanya gaya hidup yang sesuai dengan kerjaan surga. Bukan berarti besok pakai baju putih terus. Ya itu enggak apa-apa, hemat kok. Betul enggak saudara? Hemat rapi. Tapi enggak usah fanatik kayak saya, enggak perlu. Ini hanya satu perbandingan saja. Saya memberikan sesuatu yang indah kepada anak-anak muda. Supaya jangan nanti minta baju lagi. Kenapa? Karena gereja pes mau pakai kotak-kotak. Mama ngasih. Minta duit lagi. Apa? Gereja pes nyuruh baju bunder-bunder. Kasih lagi. Minta duit apa? Gereja pes minta baju segitiga. Kasih lagi. Minta duit besok muncul. Minta apa lagi kamu? Gereja gak karuan. Jangan saudara. Jangan menyulitkan orang tua dan menyulitkan dirimu sendiri dengan gaya hidupmu. Gaya hidup itu kadang-kadang menghancurkan hidup kita. Yang penting hidupmu adalah berbuah roh dengan baik. Pakailah yang baik dengan senyum yang bagus. Cukuplah. Makanya dikatakan, saudara, adakah kamu menerima roh dan mujizat itu karena hukum Taurat? Tidak. Justru karena Injil kita menerimanya. Saudara, itu membangun imanmu dan rohmu. Justru iman dan roh itu yang harus bangkit.
Saudara, lifestyle itu hanya mengikuti saja. Kita lihat yang ketiga aja. Galatia 3 ayat 6. Iman dan kuasa Tuhan. Iman dan kuasa Tuhan. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, iman. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Makanya kalau kita membaca Injil, kita menerima roh dan mujizat itu. Ketika kita membaca Injil, mujizat apa? Mujizat tidak akan timbul kalau iman tidak bangkit. Jikalau iman tidak bangkit, mujizatnya timbul. Berarti dia cuma memaksakan nama Tuhan untuk terjadi, tapi hidupnya bukan orang beriman. Banyak yang terjadi begitu, saudara. Makanya orang berkata, Tuhan, aku ngusir setan demi namamu. Imanmu di mana? Loh, kan aku percaya namamu. Percaya namaku, oke. Tapi mana hasilnya dari percayaku? Amin. Kalau pakai namaku, semua orang pakai namaku bisa. Tapi justru namaku itu mengubah hidupmu. Karena namaku itu bisa menghapus semua dosa manusia. Namaku membawa engkau doanya sampai di surga. Berarti nama itu nama yang suci, Bapak Ibu. Bisa doamu, coba doamu dalam ini. Bapak di surga, kami berdoa minta gelas. Di dalam nama Fengki Mokar, pendeta yang di atasnya, pendeta di bawahnya. Pendeta ini, pendeta seluruh Surabaya, seluruh Jakarta, seluruh dunia, sebut 1000. Nggak nyampe. Tapi cukup Tuhan Yesus. Pus, langsung masuk. Karena kesuciannya dia yang membawanya. Sehingga siapa barang berseru nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius pasal 2 ayat 9. Siapa yang berseru nama Tuhan, hendaklah tinggalkan kejahatan. Kenapa orang yang berseru nama Tuhan mujizat terjadi? Kok diusir? Karena tidak meninggalkan kejahatan. Imannya tidak timbul, saudara. Hanya cuma iman biasa. Galatia 3 ayat 6 kita baca lagi. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi iman itu harus hidup, saudara. Bagaimana cara iman hidup? Dari firman Allah. Firman Allah bagaimana? Firman Yesus Kristus, yaitu Injil. Apa yang dihasilkan oleh Injil dalam hidup kita? Ketika kita membaca Injil, bukan pengetahuan saja. Bukan tahu sejarah teorinya. Apa yang kita baca dalam Injil, apa yang kita hasilkan. Imanmu timbul. Sehingga kau berkobar-kobar yakin akan masa depanmu bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu berlutut kepada orang yang minta tolong. Kita tidak perlu berlutut ketika orang memberi. Tapi kita hanya berlutut kepada Tuhan Allah kita. Loh, orang itu memberi saya, Pak. Kalau enggak Tuhan izinkan, orang itu tidak akan bisa memberinya. Jangan melihat orang itu yang memberi, tapi lihatlah Allah yang melalui orang itu. Iman itu bangkit. Tapi bagaimana Injil itu? Injil ada Yesus Kristus. Apa itu Yesus? Yesus yang menebus dosamu melalui mati di kayu salib. Dia meninggalkan Injil supaya imanmu timbul. Timbul untuk apa? Tetap percaya kepada Yesus yang disalibkan. Amin. Bukan imanmu timbul untuk melakukan mujizat. Tapi imanmu timbul akan Yesus yang menyelamatkan kita hari ini. Tapi mujizat gak usah diomong. Di balik salib ada mujizat. Contoh-contohnya Musa. Ketika bangsa ini menggerutu, saudara, maka Tuhan lihat menggerutu terus. Sama dengan kelompok-kelompok gereja ini. Gerutu aja. Tidak pernah melihat apa yang dia punya. Selalu melihat apa yang gak ada. Dikasih mobil mewah tidak merasa. Karena gak ada baju baru. Dikasih baju baru ngomel. Karena gak ada mobil baru. Pusing gak? Saudara, itu yang terjadi menggerutu. Karena menggerutu makan mana dari surga terus. Tuhan kasih ular tedung. Matilah semua. Mereka datang, Musa kita berdosa sama Tuhan. Menggerutu terus berkeluh kesah. Tolong. Musa datang, Tuhan ampunilah bangsa ini. Boleh. Bikinkan tiang tembaga. Kasih gambaran ular tedung. Supaya barang siapa melihat
Tiang tembaga dengan ular itu menggambarkan jangan menggerutu, menggambarkan bahwa ular telah dikalahkan di kayu salib. Amin. Ketika melihat langsung sembuh. Kalau kita melihat Yesus, salibnya memulihkan kita. Amin. Makanya gambar ular tembaga dengan ularnya itu, ya besi tembaga dengan ularnya itu ada di apotek. Kalau saudara beli obat, tok stempelnya. Kalau ada gambar harimau, jangan tambah sakit penyakitmu. Berarti tidak ada dari Departemen Kesehatan. Departemen mana Pak? Kebun binatang. Kenapa saudara? Karena itu memang sudah ada di Alkitab dan semua dunia percaya walaupun di tempat Alkitab lain tidak ada. Firman itu tidak bisa saudara mau dipakai dengan cara pikiran dunia. Firman dicerah dengan roh kita hari ini. Hari ini kalau rohmu tidak menyala-nyala dan berkobar-kobar, imanmu tidak pernah melihat salib Yesus, imanmu cuma melihat harta dunia. Berarti kita salah saudara. Ayo teman-teman, bukan berarti kita menjadi orang munafik gak butuh uang, kita butuh uang. Untuk mencukupi apa yang kita butuhkan. Tetapi kita butuh Tuhan untuk mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bisa nangkep? Coba ulangi. Kita hidup butuh uang untuk mencukupkan kebutuhan kita. Betul ya? Tapi kita butuh Allah, saudara, untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita itu. Mudah. Jadi segala yang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan kita, kebutuhan itulah yang Allah berikan kepada kita, supaya kebutuhan itu mencukupi kita. Gampang toh. Jadi bukan seperti yang lain. Saudara butuh sesuatu supaya hidupmu baik. Allah tidak memberikan langsung baik, tapi Allah memberikan apa yang kamu butuhkan supaya kamu hidupmu baik. Dan itulah diberikan kepada kita roh Allah. Roh Allah supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kau mengurapi setiap kami di tempat ini, supaya hidup dalam roh dan mujizat. Supaya kami tidak hidup dalam kedagingan Tuhan. Supaya kami boleh memilih yang tepat. Supaya kami tidak menjadi agamawi lagi. Supaya saudara Tuhan kami foto. Supaya di gereja kami bukan mengecharge handphone kami. Supaya lebih panjang, tapi kami ingin mengecharge hidup kami. Roh kami, iman kami. Supaya iman kami boleh tertuju kepada salib Kristus. Karena salib mula yang menyelamatkan kami. Engkau kembali Tuhan ke tempat asalmu. Tetapi engkau meninggalkan kami harta benda yang indah. Biar hari ini Tuhan, hidup kami adalah berkat dan mujizat itu yang besar. Biar kami mengubah lifestyle kami. Bukan lifestyle dunia. Tapi lifestyle untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan mengurapi kami semua di tempat ini. Biar damai sejahtera. Biar roh kami, hati kami, iman kami bangkit. Menjadi sesuatu yang murni. Sesuai dengan Injil itu. Karena melalui Injil lah kami menerima roh dan mujizat dan keselamatan itu. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Sehingga hari ini kami bukan hanya menghafal ayat. Sehingga kami datang di gereja. Bukan mencari duduk tempat duduk yang nyaman. Tetapi kami ingin duduk di bawah kaki Tuhan. Mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun sebelumnya kami berdoa. Untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat. Yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan.
Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka. Pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa hebatnya, ya dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyat, amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan, Tuhan Allah kita, Allah kita, oh Tuhan Raja segala raja. Come on, Tuhan Allah kita, oh Kau Raja, Kau berkuasa, kami memuji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, amin. Betapa hebat, betapa